Halo, selamat malam, selamat datang kembali di podcast Cawat. Kali ini kita akan sedikit serius. Podcast cawat itu apa mas? Cangkruan Rower. Iya, cawat Di gitu. Jaksel ini nggak ada gitu. Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu kita nongkrong, pembahasannya itu ngawur gitu loh, Mas. Jadi kita ambil namanya seperti itu, podcast Cawat. Singkat Cangkruan ya? Rower. Iya. Tapi kali ini kita akan sedikit serius, akan sedikit membahas tentang isu-isu yang saat ini sedang lagi rame-ramenya di dunia maya, panas banget. Isu-isu antara perang antara Iran dan Israel. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ada dua narasumber. Yang pertama mungkin saya cuma panggil nama, nanti mereka akan memperkenalkan diri. Boleh. Nama lengkapnya, asalnya dari mana, dulu Kerjanya apa? gitu ya. Mungkin narasumber yang pertama ini ada Mas Aldi dan yang kedua ada Mas Rodi Fatah. Mungkin dari Mas Aldi dulu bisa memperkenalkan dirinya ya. Oh boleh. Nama saya Satria Adli Nugroho, asal dari Jaksel. Panggilannya mas. Kalau gendut gimana ya? Gak apa-apa ya? Enggak apa-apa ini. Itu asal muasalnya bisa dipanggil gendutnya dari mana Mas Aldinya? Saya dulu di Tulungagung dipanggil sama orang gimana ya? Teman-teman lah. Oh, teman-teman Singkat gitu katanya. biar lebih gampang dan mudah dihafal. Iya. Itu artinya apa mas gendon itu? Katanya gemuk gitu. Oh, gemuk. Oh, gemuk. Gemoy jelek gendon gitu. Oh, gemuk-gemoy. Akhirnya dipanggil. Jadi ini aslinya Jaksel atau di Tulungagung ini Di mas? Jaksel tapi di Tulungagung rantau. Oh, rantau. Iya siap. Kok kok agak baru denger ya? Dari Jaksel ngerantau ke Tulungagung. Biasanya kan dari Tulungagung ngerantau ke daerah perkotaan ibu kota Jakarta gitu. Tapi ini malah kebalikannya ya ini ya. Mencinta alam mas. Oh, mencinta alam. Mungkin yang berikutnya bisa memperkenalkan diri Mas Rodi Fatah ya. Ini tadi kan sudah dari Jaksel ya. Ini dari lokal ini, dari Tulungagung saja. Tulungagung lokal. itu. Jadi bisa bahasa Jawa. Oh no? iso. Iso ya. Tapi ini kan kita kan pemirsa kita kan tidak semuanya bisa bahasa Jawa. Tapi kan ya kita memperkenalkan sedikit lah bahasa Jawa, bahasa daerah kita sendiri. Ya. Begitu. Mas Aldi. Saya belum Oh, belum memperkenalkan. lupa. Soalnya hari ini kita akan sedikit serius gitu loh Mas. Sudah Jadi tidak semangat sabar gitu loh, ya, tidak sabar. Ya bisa dilanjut Mas Rodi. Nama saya Mas Rodi ya ini. Iya. Jadi asli Tulungagung. Pekerjaan saya ini apa ya? Terus pokoknya udah ngopi ya. Nah. Pengacara ya. Pengacara. Pengacara ini. Ya itu istilahnya pengacara biar Mas Gendon ini paham. Paham nggak Mas? Pengacara apa itu Mas? Pengacara Kalau itu di sana apa? di sana ya di pengadilan gitu. Oh, di pengadilan. Kalau Kalau di- Tulungagung beda Mas. Beda, Mas, itu. Beda. Kalau di sini pengangguran banyak acara. Jadi kita pagi nganggur ngopi. Siang ngopi. Sore ngopi, malam ngopi. Tuh. Pagi tidur. Pagi tidur, bangun di depan pintu sambil Rokokan gitu. ya betul. Ya mungkin langsung saja untuk pembahasan pada kali ini ya. Mungkin kita akan membahas salah satu isu yang sedang viral di jagat maya ini antara perang antara Israel dan Iran. Soalnya beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ini banyak sekali berita antara Israel dan Iran. Balas membalas antara rudal dan rudal gitu Mas. Rudalnya ini beneran ya? Iya benar rudal beneran Mas ini Mas. Rudal gitu. Gitu. Ya Bukan anomali ya Mas? bukan. Mas ini serius Mas ini. Jangan bercanda Mas ini. Ini stor nyawa istilahnya. Sedikit di pinggir jurang, tapi kita tidak mau terlalu jauh lah pembahasannya. Seperti kita apa ya? Ingin mengulik sedikit lah. Apa alasan sebenarnya antara perang antara Israel dan Iran gitu.
Mungkin pertanyaan dari saya nanti bisa dijawab oleh Mas Gendon atau Mas Roti. Apa ya sebenarnya yang melatar belakangi konflik antara Iran dan Israel? Mungkin dari Mas Gendon atau Mas Roti dulu. Mas Rodi dulu ya. Iya. Mas Roti. Bisa, iya. boleh. Siap. Jadi konflik ini awalnya itu yang paling dekat ini adalah karena terbunuhnya jenderal dari Iran ya. Jadi pada beberapa tahun yang lalu itu pernah ada pembunuhan jenderal Iran. Ya, panglimanya itu pada beberapa tahun lalu itu dikabarkan panglima jenderal dari militer Iran itu terbunuh. Kemudian tambah memanas lagi karena ada konflik-konflik, terus kemudian isu-isu propaganda yang diserangkan oleh Israel itu ke Iran. Sehingga dalam beberapa hari yang lalu ini ada serangan rudal dahulu ke Israel. Nah, tapi ini kan enggak krungu Iya, kita dengarnya cukup di internet saja. betul. Di internet ya. Di Jaksel juga nggak bisa. Gitu. Oh, enggak dengar ya Mas? Soalnya kan di negara kita kan yang cinta damai, cinta damai, harus damai. persatuan Indonesia. Jadi semua harus bersatu. Di Indonesia nggak ada kayak itu. Tapi kalau di Konoha itu walaupun kita nggak perang tapi ada aja masalahnya itu Ada. Soalnya apa ya? di Konoha itu. Kita diam saja itu dikira cari masalah. Seperti itu. Gimana Jadi itu? di Indonesia itu pasti cinta damai. Ya, Kalau di Konoha nggak tahu ya. nggak tahu itu kalau di Konoha. Mungkin dari Mas Aldi atau Mas Gendon apa ya? Sedikit tahu atau memang baru dengar ada konflik antara Israel dan Iran ya? Saya ya baru dengar ini ada masalah gini baru dengar. Baru dengar ya? Iya, di Jakselman adanya anunya itu loh. Oh, anuna ya. Oh, Jaksel campur Tulung Tulungagung. Jawa, nih, maaf. Iya. Ya. Sudah lama merantau di sini Merantau ya. di Tulungagung. lama. Begitu. 15 tahun saya di Tulungagung. 15 tahun. Iya. Wah, lama ya. Lama ya. Iya. Sekarang umur berapa ya? Lupa ya sama umur itu. Aduh, Umur tidak ada yang sepertinya jarang dirayakan. Iya. Apa tidak ada sosok yang menemani Mas Gendon untuk merayakan ulang tahunnya Mas Gendon? Gak ada ya? Gak ada. Sudah putus dia. Sudah putus. Sudah putus. Semoga segera dapat yang Ya baru betul, lagi. segera move on dan bisa memperbaiki diri ya. Ya. Semoga kayak rudalnya Iran nanti segera cepat rasaran dor gitu, cepat Iya, jatuh betul. jodoh ya. Iya. Bisa meledos gitu ya. Betul, ya betul. Mungkin kembali ke topiknya ya. Iya. Tadi kan Mas Rodi sudah menceritakan lah apa alasan konflik terjadinya konflik antara Israel dan Iran. Salah satunya mungkin dari salah satu negara itu ada yang gugur, terus negara tersebut tidak istilahnya kayak terprovokasi akhirnya saling bertengkar lah begitu. Mungkin selanjutnya mungkin kan biasanya seperti kalau ada perang itu selalu ada Dampak ya. ikut bahasa Jawa Mas Gendon. Mungkin kan kalau ada konflik kan selalu ada dampak yang terjadi lah. Mungkin dari Mas Rodi dan dampak signifikan ketika Israel dan Iran ini berperang ya. Dampaknya itu ada dari yang paling parah itu malah di internet, Mas. Karena orang yang nggak tahu apa-apa itu kadang gedabrus. Maksudnya gedabrus itu ya Ikut-ikutan. itu entah fakta atau hoax gitu. Pokoknya info yang ada itu disebarluaskan. Soalnya di Konoha itu juga seperti itu. Belum Konoha. ada kepastian sudah diinfokan kemana-mana. Gitu. Kalau di Indonesia enggak ada ya kayak Nggak gitu. ada. Di Indonesia kan Damai. betul. Negara kita kan negara ya persatuan dan Indonesia. kesatuan begitu. Apalagi pemerintahnya juga damai. Baik juga. Tidak ada. Sudah Mas, sudah. Iya. Sudah. Mungkin lanjut Mas, maaf gratis ya enak Mas. Oh. Oh di Indonesia ada Mas. ada. Itu salah satu
program dari pemerintah kita ingin memperbaiki gizi-gizi anak yang apa ya? Istilahnya stunting ya. Iya. Ya itu. Ya kita sebagai masyarakat itu kalau ada hal yang baik ya kita harus dukung. Soalnya kan nanti manfaat tersebut kan kembali lagi ke kita. Siap. Jadi ya mungkin dilanjut untuk pembahasan kita kali Dampaknya ini. Ya dampaknya mungkin Mas Rodi masih ada penjelasan lagi atau Mas Gendon menambahkan sedikit Nah, di media sosial Jaksel itu gimana yang viral ini soal Israel? akhir-akhir ini. Viral berita perang atau viral perceraian, Mas? Biasanya. Banyak ya cerai sama itu perang. Sama banyak sampah di sungai-sungai gitu. Oh, gitu ya. Itu di mana tuh, Mas? Di daerah saya kok nggak ada tuh, Mas? Di Jaksel itu banyak loh sampah gitu. Banyak. Padahal di daerah kota ya, Mas Rodi. Kok banyak sampah loh? Banyak di sana. Mungkin gini Mas, mungkin maksudnya itu sampahnya sampah masyarakat. Oh, sampah masyarakat. Kita harus memahaminya. Oh, kalau di sini tuh nggak ada, Mas Gendon. Nggak ada di sana. Nggak ada. Di sini semua masyarakatnya itu patuh menaati peraturan yang sudah ada. Kayak kita dilarang membuang sampah, di sini mematuhi membuang sampah. Khususnya di tempatnya. Indonesia ini sekarang sudah banyak berkurang Mas. Indonesia. Wah, betul di Indonesia itu soalnya kan banyak program-program atau banyak konten kreator yang menyiarkan konten-konten apa ya, mencintai lingkungan begitu. Nah, dampaknya itu orang mari ya. Oh, belum iya. selesai. Iya, iya. Sama Mohon maaf ini bahasanya campur-campur ya ini. Gak apa-apa. Bahasa medok Mas. Ya, Mas. Tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang ya, baik dan benar. jadi teman-teman gak usah khawatir. Insya Allah paham. Iya, insya Allah paham. Kita soalnya kan Medok Mas. medok. Nah, siapa yang ngomong, Mas? Itu penonton kita. Oh, penonton kita. Kita disaksikan berapa ribu orang ini. Oh, gitu. Oh, banyak sekali 1.000 kayaknya. Tapi kok gak ada yang tepuk tangan tadi pembicaraan? Tepuk tangannya mana ini? Iya, tepuk tangan dong brother. Sekali ya. Kalau gitu kan kita tambah semangat, jadi Iya. kita tidak takut lagi tuh pembahasan kali ini gitu. Iya. Jadi kita lebih santai. Ya terus gimana Mas Rodi? Dampak masalah konflik antara Israel dan Iran bagi negara sekitar atau bagi masyarakat negara tersebut? Ini fokus utamanya kita. Mohon maaf ya, ini duduknya agak begini ya. Ya biar gak santai apa-apa. Dari Tulungagung ya, gak apa-apa gitu. Seharusnya yang ngomong saya Mas, nggak apa-apa. Saya kan hostnya di sini. Oh iya, maaf. Sama. Maaf ya. Tadi kan Kamu tuh katanya gimana? Pak Host kan seperti rumah sendiri. Iya. Oh iya. Kita kan santai tapi serius. Iya. Anggaplah rumah sendiri itu. Ya mungkin lanjut dari Mas Rodi bagaimana ya? Ini ada dampak dari agama ya teman-teman. Iya. Dampak Yang agama. pertama, banyak masyarakat di Konoha ini yang literasinya kurang. Yang jadinya salah memahami bahwasannya Iran ini adalah muslim yang sama yaitu sama dengan kita, yaitu Sunni. Ya, orang-orang di Konoha itu kan banyak yang Sunni. Kalau di Indonesia itu sudah paham Muslim Sunni dengan Muslim Syiah itu sudah paham di Indonesia ya. Bener banget. itu, Mas Orang-orangnya pinter, berpendidikan itu. Rodi. Soalnya masyarakat di Indonesia kan sering apa ya, membaca dan mempelajari Betul. ketika ada ilmu baru yang mereka apa ya, istilahnya dihadapi apa? Di cross check dulu Wah, hoax atau betul. benarnya. Dicek dulu antara itu berita hoax atau tidak, begitu. Ini di Konoha ini banyak yang belum tahu bahwasanya Iran itu adalah Muslim yang Syiah. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Syiah itu bukan Islam karena beberapa akidahnya itu berbeda sekali dengan Muslim Sunni. Tapi anggap sajalah karena Iran ini memerangi Israel yang notabene-nya itu telah menzolimi ya dari rakyat Palestina khususnya di Gaza ini selama puluhan tahun. Jadi anggaplah saja itu sebagai saudara kita secara nurani. Kalau secara akidah mungkin tidak bisa disamakan ya saudara-saudara. Karena menurut Muslim kita atau Muslim Sunni bahwa akidah mereka itu tidak benar. Tapi menurut mereka akidah mereka itu benar. Jadi ya seperti halnya lakum dinukum waliyadin ya teman-teman. Betul. Tapi perlu digarisbawahi kita tidak perlu bahwasannya
dalam beragama itu membanding-bandingkan antara Israel dengan Iran. Sebenarnya tidak perlu agama. Contohnya karena perilaku dari Israel atau negara Israel itu bukan negara ya, itu kan menduduki wilayah Palestina ya, bukan negara. Saya tarik lagi. Pendatang Itu penjajah. Israel itu kan Zionis ya. Punya dua muka dulu. Penjajah modern. Jadi karena tidak butuh adanya agama untuk kita mendukung warga Palestina atau Gaza. Agama apapun selama kita masih manusia, kita berkewajiban untuk membela yang namanya Palestina atau kebenaran, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu di Indonesia, luar biasa Indonesia. Wah, Tepuk tangan semuanya. penjajahan di atas dunia harus Dihapuskan. Itu kalau di Konoha yang perang Naruto sama Otsuki dah Mas. Iya, Betul. betul. Makanya di Konoha itu masih sangat butuh yang namanya literasi dan kebenaran. Kalau di daerahnya Mas Gibran ini gimana ini? Tentang masalah kalau ada berita itu langsung percaya atau dilihat dulu apakah ini benar atau tidak. Kalau saya itu kurang tahu ya. Kalau orang-orang di Jaksel ini ya percaya langsung kalau orang Jaksel semuanya. Percaya langsung ya. Iya. Jadi tidak disaring dulu apakah itu berita hoax atau tidak. Jadi langsung percaya Iya. ditelan mentah-mentah gitu ya. Iya. Kok bisa ya Mas ya? Maksudnya kok ada ya masyarakat seperti Ini itu? Jakselnya bukan Jakarta Selatan ya, ini disclaimer ini ya. Iya. Iya. Mana Mas ya? Ini Jakselnya Mungkin nanti masyarakat salah paham. Nah, kita tidak berniat untuk Menjelekkan menjelekkan Jakarta daerah. Selatan ya. Ini Iya. bukan Jakarta Selatan. Ini Jakselnya ini di daerah Konoha ini teman-teman. Iya Nah, betul. ya. Ini disclaimer ini. Iya. Kok pada diam nih? Takut saya Mali. Ayo. Iya. Ini suaranya mana ini? Tepuk tangan dulu dong. Kan takut dulu. Membahas daerah. Serius ini ya. Serius. Kalau Nanti, Konoha nanti itu kayak di negaranya Palembang mana, itu Mas? loh. Iya. Bah, jangan ikut. Ini Palembang Jakselnya itu di jembatan Konoha. gitu ya. Heeh. Iya, Sama ada- pempek gitu. Iya, Ada enak. pempek kapal selam. Kapal selam, pempek bebek. Oh, bebek. Itu baru Mas ya. Iya baru. Ada orang Palembang juga di sini kayaknya. Enggak ada. Enggak. Adanya Lampung Mas. Lampung. Ya, Lampung. Orang apa ada deh, orang apa? ngapak. Orang apa orang kepenak. Oh, ada. Jadi dari seluruh Indonesia kita ada pemirsanya ya, teman. Betul. Kan kita banyak suku-suku, banyak bahasa-bahasa. Jadi kita itu sebagai masyarakat yang Mak bawa ndak dere. apa itu? Ada orang Madura ya. Ada orang Madura ya? Ada Madura. Oh, orang Madura. Nah, Ah, Mana? Apa itu artinya? Bikin sate gitu ya? iya, pokoknya saya kalau dengar Madura itu berarti Kepreben je. sate gitu. Jadi sate. sate. Karena ini terkenal Madura itu kulinernya enak itu sate. Banget enak banget. Enak Soalnya- Surabaya, Mas. Oh, Surabaya enak, Mas. Ya, Surabaya enaknya apa, Mas? Yo, pokok enak. Oh, enak. Surabaya. Oh. Gini aja. Semua kuliner di Indonesia itu enak-enak semua Iya, gitu. enak semuanya. Jangan membeda-bedakan kuliner antara Selera. daerah lain. Itu kan selera masing-masing orang. Tapi Bentar Mas, ada yang nggak enak Mas. apa? Makanan basi. Oh, benar. Itu benar di, kalau di itu. daerah saya juga enggak enak itu, Mas. Buat semua orang juga tahu kalau makan basi gak enak. Gak enak. Ya. Ya, kita kembali ke topik tadi kan sudah Iya. dampaknya. Terus apa lagi ini Mas Yusuf yang mau ditanyakan? Mungkin apa ya? Ini sedikit Ngawur. kok ngawur toh Mas? Ini sedikit serius ini, Mas. sensitif Oh, ya. sensitif. Mungkin untuk peran agama di masing-masing negara itu apa ya? Kalau apa ya mengenai perang antara Israel dan Iran ini. Kalau peran agama di setiap negara ini adalah khususnya di pendidikan ya, teman-teman ya. Karena pendidikan kita di agama itu khususnya di pendidikan agama Islam ini yang pertama adalah menanamkan yakni kepada siswa itu adalah untuk rasa empati, rasa simpatik dan toleransi kepada siapapun. Walaupun dia agamanya berbeda, sukunya berbeda ya. Kalau kita sebagai manusia tidak memanusiakan manusia lain karena perbedaan suku, perbedaan agama, ya jadinya seperti Israel, seperti Zionisme tadi. Kalau tidak orang Yahudi, kalau tidak sukunya suku Bani Israel itu, yang mereka perangi ya mereka musuhi.
Nah, Bener sekali Mas. Soalnya banyak di internet itu ada ya, apa ya, di salah satu media sosial ya Mas ya. Banyak cuplikan-cuplikan antara si peng-Yahudi itu tidak menghormati agama lain. nah. Seperti kayak Tapi tidak semua ya Mas. Ini tidak semua. yang menganut Zionisme Iya, ya Mas. benar sekali. Ikan banyak golongan gitu. Paling ada yang apa ya Mas ya? Intinya itu tidak menghormati agama orang lain lah istilahnya begitu. Padahal kan kita belajar agama itu kan biar tahu bahwa di dunia ini agama itu sangatlah penting. Benar. Banyak beragam agama dan kita harus saling menghormati. Betul. Seperti itu Mas ya. Tanpa agama maka tidak beraturan. Apa ya, kayak hilang arah lah Hilang istilahnya. arah. Mas Gendon Agamanya apa nih Mas? Mas Gendon agamanya apa? Alhamdulillah gue Islam ya. Islam. Alhamdulillah. Ya jelas tuh Mas, pakai kopiah, pakai Iya. sarung. Siapa tahu kan karena kita berdua ini pakai sarung, pakai kopiah kan beliau menghormati. Oh, seperti itu ya. Iya. Kan bisa jadi juga. Kalau mungkin kalau Mas Gendon bukan muslim ya Kita juga toleransi. toleransi, tetap kawan Mas. Kita kan Friend. sebagai orang Indonesia ini kan toleransi. Nah, ya. betul sekali, kita menjunjung toleransi. Aduh, Gimana ini? gitu. Ya. Ini obrolan cukup berat ini teman-teman Ya, ya. cukup memang. berat. Jadi memang butuh yang namanya butuh itu fresh refresh. refreshing. Ya, Apalagi betul. kita melihat wajah-wajah teman-teman kita yang Iya. begitu jenaka ini ya. Ya, Itu tambah stres kadang juga ya. ya tambah stres. Khususnya yang di sana itu Mas itu. Itu Yang- bikin stres sekali itu biasanya. Itu banyak tingkah. Saya kadang juga hampir naik pitam itu ketika melihat wajah. Tapi kita harus sabar. Kan kita diajarkan untuk saling menghormati orang lain. Itu Masnya ketawa banget. Ketawa itu Ketawa puas ya. Kayaknya punya dendam pribadi Bukan, ya. bukan. Enggak punya dendam. Ini semua kita Ini ini sebenarnya damai. Oh, itu baru makan jamur ketawa itu. Wah, temennya Joker. Ya teman Joker gitu. Temennya Joker. Ketawa. Ya Allah. Itu yang tengah kok kayak gak punya leher ya Mas. Loh, tadi kan sudah disebutkan Thomas namanya gendon. Karena gemuk gemoy. imut gemuk gemoy. Enggak boleh body swimming. Body shaming kok body swimming tuh, Cak. Coba dijuit pipinya Mas itu Mas. Oh. Waduh, ya gemoy gitu. Makanya jadi Gemoy. gendon, Cak. Melar soalnya melar. Melar aja. Ya mungkin kembali lagi ke topik ya. Peran agama di masing-masing negara seperti itu Mas Rodi. Mungkin apalagi Mas Susup yang bisa ditanyakan tadi sudah perannya, terus dampaknya, latar belakangnya dari atau mungkin hal yang menonjol kira-kira ya Mas ya. Iya, iya. Nah, ini dari saya mungkin. Iya, enggak apa-apa Mas. Hal yang menonjol dari perang Iran dan Israel ini adalah yang perlu digarisbawahi ini adalah pertama, tidak serta-merta bahwasanya segala info atau yang ada di internet itu adalah sebuah fakta. Kita harus cross check dulu. Benar Kemudian banget. kita sebagai orang beragama itu harus punya rasa empati dan toleransi. Itu poin-poin yang menonjol dalam konflik Iran dan Israel ini. Kita tidak perlu memandang bahwasanya Iran ini adalah seorang yang negara yang Syiah atau kita karena Sunni, kita ada sensitif ya. Terus kapok kono perang-perango atau ya ibaratnya bahasa Jawa kono. Ya jangan seperti itu. Atau mungkin mendukung Iran berlebihan. Maksudnya tidak tahu akar masalahnya. Ya, pokoknya mendukunglah karena memerangi Israel. Ya jangan begitu ibaratnya. Karena yang terpenting itu adalah yang kita lupakan itulah saudara kita yang ada di Gaza di Palestina. Justru yang disoroti cuma perang-perangnya aja. Iya. Nah, jadi bantuan-bantuan kemanusiaan di Gaza di Palestina itu juga harus kita perhatikan. Benar banget. Siapa tahu dengan adanya perang tersebut pasti juga berdampak pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Jadi kita sebagai orang yang beragama tidak perlu adanya agama atau
Mbah sampean ateis atau tidak beragama ya, itu yang penting Anda itu manusia. Kalau Anda manusia ya berarti Anda harus mendukung apa? Perdamaian. Anda harus mendukung yang namanya kebebasan berpendapat. Betul banget. Kalau yang namanya ada penjajahan kayak Israel Zionisme ya kita harus melawannya dengan sepenuhnya. Nah, itu yang menonjol. Kemudian khususnya sebagai kita pelajar atau mahasiswa di Indonesia, ayo kita sama-sama membangun masyarakat yang cerdas ya, membangun masyarakat yang kritis. Jadi tidak hanya dalam kehidupan itu kita menelan informasi yang mentah-mentah tanpa adanya cross check, tanpa adanya apa namanya cek kebenaran, atau kita lihat dulu, oh ini di sumber ini benar atau enggak, atau cuma mungkin omon-omon atau dari buzzer-buzzer ya. Bener. Nah, Soalnya itu penting banget Mas, kita melihat sebelum kita bertindak, itu sangat penting banget. Mungkin apa ya, kesimpulan pada pembahasan kita hari ini adalah ya, konflik antara Israel dan Palestina adalah isu yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas regional dan global. Untuk menyelesaikan konflik ini ya Mas ya, diperlukan solusi yang kooperatif dan berkelanjutan. Kami mungkin kita berharap setelah kita membahas masalah isu-isu yang sedang beredar di dunia maya, terutama antara perang Israel dan Iran, masyarakat kita itu bisa lebih apa ya, bisa lebih mengkoreksi lagi lah, dan melihat fakta sebenarnya yang terjadi di sana. Bukan masalah, bukan soal konflik antara Israel atau Iran, di semua hal lah Mas ya. Mungkin kalau ada berita-berita yang beredar di sosial media terkait politik atau isu-isu agama di daerah-daerah masing-masing, kita tuh sebagai masyarakat harus lebih jeli lagi atau lebih mengkoreksi terlebih dahulu apakah itu berita hoax atau memang itu berita nyata, seperti itu ya. Mungkin itu podcast pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah sama-sama menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang serius kali ini. Mungkin dari saya minta maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan. Jangan lupa kita akan kembali lagi atau kembali ke podcast berikutnya. Jangan lupa untuk teman-teman di subscribe atau tombol like juga, dan di share ke teman-teman biar apa ya, membantu channel kita dan membantu berkembang channel kita. Dan ben aku bayaran cah. Yo enggak gitu Mas. Itu nomor sekian. Oh ya. Tapi ya kudu enek kuwi. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja podcast pada kali ini. Sampai jumpa ke podcast berikutnya. Podcast Cawet Cakruan Ruwet. Terima kasih. Sama-sama.